Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita boleh kembali bersama berjumpa untuk perenungan pada kebaktian kategorial GKP Efata Cakung. Mari kita bersama, kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menyapa kami melalui firman-Mu. Tuhan yang memperlengkapi kami, dan Tuhan jugalah yang menyapa kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman itu yang sungguh-sungguh menuntun kami dari waktu ke waktu. Dalam nama Yesus kami berserah ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, renungan kita pada saat ini saya ambil dari kitab Roma pasal 12, ayatnya yang kedua yang mengatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita seringkali memimpikan sebuah kehidupan yang berubah atau kehidupan yang diubahkan. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita terlalu banyak pergumulan atau persoalan kehidupan yang dari waktu ke waktu terus mewarnai hidup kita. Dan persoalan itu silih berganti, sehingga kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan hidup saya berubah? Tuhan, kapan kehidupan saya diubahkan? Kok hidup ini penuh sekali dengan pergumulan? Atau ada pun juga saudara yang mengalami kesulitan, baik kesulitan ekonomi ataupun juga kesulitan pekerjaan. Dari waktu ke waktu kita seringkali terus mengalami kegagalan dan kekecewaan. Lalu kita pun juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan hidup kami ini diubahkan? Atau kapan kami berubah? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua mungkin orang menginginkan perubahan pada kehidupan yang lebih baik. Memang hidup kita berubah, saudara. Memang kehidupan kita pun juga berubah secara alamiah. Dulu kita kecil, sekarang kita menjadi dewasa, lalu menjadi tua. Berubah juga mungkin tempat di mana kita pun juga melihat dulu tidak ada bangunan, sekarang ada bangunan. Dan bangunan itu begitu tinggi. Dulu tidak ada jembatan, sekarang ada jembatan. Lalu kemudian dibuatlah jembatan itu. Saudara, perubahan itu bisa kemungkinan satu perubahan menjadi lebih baik. Perubahan menjadi kehidupan lebih menyenangkan. Perubahan seperti yang kita inginkan, ini adalah perubahan yang kita harapkan. Tapi berubah juga bisa menjadi perubahan yang menjadi lebih buruk. Berubah tidak seperti yang kita harapkan. Oleh karena pandemi COVID-19 ini, saudara, hidup kita berubah. Yang biasa-biasa kemana-mana kita tidak usah pakai masker, sekarang harus pakai masker. Kita dulu bisa berubah untuk berkumpul banyak orang, sekarang tidak bisa lagi. Dulu kita bisa naik bis atau kereta api berjubel-jubel, sekarang tidak lagi. Saudara, kita berubah. Gitu. Tetapi perubahan itu mungkin lebih buruk. Ya, karena ancaman sakit dan ancaman penyakit dan ancaman virus. Sehingga mereka yang bekerja mungkin kehilangan pekerjaan. Mereka pun juga yang tadinya punya penghasilan yang tetap mungkin sekarang berkurang. Saudara, perubahan. Tetapi dalam bagian Alkitab yang kita baca ini, saya mau mengatakan, saudara, ketika Rasul Paulus, dia mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, hidup kita ini memang kita mengalami perubahan-perubahan. Tetapi perubahan apa yang terjadi? Bukan hanya sekedar kita merubah hidup, merubah gaya hidup, sehingga gaya hidup kita disebut dengan gaya hidup new normal. Bukan hanya soal kebiasaan habitual yang harus kita ubah. Bukan hanya mungkin sesuatu hal yang kita ubah menjadi sesuatu cara makan kita ataupun juga menu makanan kita. Bukan itu. Tetapi pembaharuan yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus adalah pembaharuan budi. Pembaharuan akal budi.
dari cara kita berpikir. Saudara, mungkin orang akan mengatakan ini perubahan persepsi atau paradigma. Perubahan cara berpikir, perubahan memahami sesuatu, perubahan ketika kita pun juga hidup dalam proses pendewasaan oleh Tuhan. Saudara, mungkin saja apa bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman? Saat ini, saudara, semua orang mengalami hal yang sama, ancaman pandemi. Saat ini orang percaya, orang tidak percaya, orang Kristen, orang bukan Kristen, orang yang mengikut Yesus atau bukan orang yang mengikut Yesus, semuanya sama diancam oleh atau terancam oleh virus COVID ini. Virus corona ini. Lalu apa bedanya? Saudara, orang percaya seperti kita ini, orang yang mengikut Yesus, maka cara berpikirnya itu harus berbeda. Cara berpikirnya itu tidak boleh sama. Cara berpikirnya itu pun juga tentu harus menunjukkan realitasi diri kita sebagai pengikut Yesus. Karena itu, saudara yang kekasih, kalau orang boleh mengatakan misalnya, oh, virus ini adalah sebuah azab atau hukuman Tuhan, atau virus ini terjadi oleh karena manusia ini terlalu jahat, atau orang mengatakan virus ini adalah bagian dari seleksi alam, siapa yang kuat dia yang hidup, yang lemah mati. Tidak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang percaya dipanggil. Tidak hanya dengan logikanya, tidak hanya dengan cara berpikirnya, tapi orang percaya, saudara, melihat segala sesuatu melalui persepsi ataupun juga melalui refleksi imannya. Saya yakin Allah tidak sekedar membiarkan manusia ini ada di dalam kondisi yang terancam. Saya percaya Allah juga tidak membiarkan manusia ini pun juga lalu binasa sia-sia. Saya yakin Allah pun juga tidak membiarkan manusia untuk lalu kemudian oleh virus ini pun juga lalu mengalami kesulitan. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, meskipun kita mungkin belum bisa menjawabnya saat ini, tapi dari iman percaya kita boleh yakin bahwa Tuhan punya rencana. Dalam iman kita percaya kita, oh ya, Tuhan Yesus yang menjadi gembala agung, Tuhan Yesus yang menjadi pencipta dalam segala hal, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita, Dia punya rencana-rencana baik untuk hidup kita. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kita diajak untuk mengalami perubahan. Berubahlah budimu. Untuk apa? Sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang baik, dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena itu, saudara, melihat masalah, melihat problem, melihat kesulitan kita bukan dengan emosi, bukan juga dengan marah-marah, bukan juga lalu kemudian dengan kekecewaan. Tapi kita boleh menanggapi setiap persoalan, saudara, dengan rencana dengan rencana Tuhan, dengan kacamata iman percaya kita. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, kita diajak untuk mengalami sebuah perubahan. Mulai perubahan dari akal budi, refleksi iman, pemahaman iman bahwa ada rencana Tuhan yang terbaik. Karena itu, saudara, jadi di satu pihak ada bagian dari rencana Tuhan, tapi di pihak lain juga ada yang menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita, saudara, kita jaga hidup, jaga kesehatan. Tanggung jawab kita pun juga kita harus mengalami perubahan, tidak hanya akal budi kita, tapi gaya hidup kita.
Kita biasakan hidup untuk bersih, cuci tangan dari mana ke mana. Dari luar rumah kita cuci tangan. Dari luar rumah biasanya kita langsung masuk ke rumah, langsung rebahan atau apa. Sekarang kita harus ganti baju, lalu mandi dulu, baru kita bisa rebahan. Kita pun juga harus membiasakan makanan-makanan yang sehat dengan vitamin, dengan gizi yang baik. Kita pun juga harus membiasakan untuk tidak dalam kerumunan ataupun juga menjauhkan diri dari kerumunan sedemikian banyak orang. Sehingga kita pun juga harus mengatur jarak dalam bersama-sama ketika kita entah antri, entah kita baris, entah apapun juga. Saudara, biasa kita tidak memakai masker, tapi sekarang harus memakai masker. Saudara, kita percaya Tuhan punya rencana, tetapi di pihak lain kita juga bukan hanya harus berubah akal budi kita, tapi juga kita harus mengalami perubahan hidup. Itulah bagian dari rencana Tuhan yang akan menyelamatkan dan memperbaiki hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, di tengah-tengah ancaman virus pandemi COVID-19 ini, kami boleh mengalami perubahan-perubahan. Kemarin kami pun juga harus PSBB. Dan di saat ini pun juga masih dalam masa transisi. Kami pun juga belum bebas, karena justru di saat ini pun juga virus corona itu pun juga masih menjangkiti banyak orang. Kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai setiap kami. Jagai kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan Tuhan. Tuhan jugalah yang menyertai di mana saudara-saudara kami yang tengah bergumul. Tuhan yang menuntun agar saudara kami boleh mendapat pekerjaan yang baik. Mereka pun juga boleh bekerja sebagaimana biasa. Dan mereka boleh melakukan aktivitas dengan tetap menjaga protokol COVID-19. Jagalah kami Tuhan Allah Bapa, sertai kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan jugalah yang membuat kehidupan kami berubah untuk kebaikan setiap kami. Dalam nama Yesus sungguh kami berdoa. Amin.